Nah, bagaimanakah hutang piutang di dalam Islam? Apakah hukumnya dan bagaimana adab-adabnya? Mari kita belajar bersama dari Ustaz Dr. Ruslan Lain Marasa BCLC. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar, kita saling mengingatkan, kita saling berlapang-lapang hati. Mudah-mudahan kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan bahas tentang adab hutang piutang. Adab yang pertama dalam hutang piutang, ya jangan hutang. Adab yang pertama. Ya. Kenapa? Tidak ada larangan dalam syariat untuk berhutang. Ya. Tidak ada larangan. Ya. Tapi jika seseorang butuh, ini kita garis bawahi betul ini. Kalau seseorang butuh, maka dia boleh berhutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang atau tidak? Pernah. Ya. Aisyah itu cerita, tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi bi 30 sa'an min asy-sya'ir. Aisyah bilang, Rasulullah itu wafat sementara baju besinya masih tergadaikan. Masih tergadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum kasar. Berarti beliau itu utang 30 sok gandum kasar dengan cara beliau kasih jaminannya baju besinya. Masya Allah, ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya qubida Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma qubida wa lam yada' dinar wala dirham wala abdan wala ammatan, ya. Wa laqad taraka dir'ahu marhunatun 'inda rijali min Yahudi 30 sa'an min asy-sya'ir kana ya'kulu minhu wa yut'imuhu minhu iyalahu. Jadi Nabi Muhammad itu beliau tuh enggak meninggalkan dinar, enggak meninggalkan dirham, enggak meninggalkan budak, ya. Tapi beliau justru meninggalkan baju besinya tergadaikan kepada seorang Yahudi untuk 30 sok gandum kasar. Untuk apa?
untuk kebutuhan keluarga, untuk nafkah. Di sini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, zuhudnya Nabi ya. Padahal beliau ini megang kunci Baitul Mal. Tahu Baitul Mal? Itu perbendaharaan negara, ada semua di situ. Kalau beliau mengatakan kepada para sahabat, hari ini saya tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, maka Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana semuanya akan berlomba-lomba untuk menghilangkan kesusahan beliau. Tapi itulah ciri orang beriman. Dia menutupi kesusahannya, tidak menceritakan kesusahannya kepada orang lain. Dia memilih menyelesaikan kesusahannya sendiri tanpa ada orang yang tahu. Makanya Nabi berhutangnya ini Masya Allah ya, zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi hutang boleh atau tidak? Boleh. Tapi untuk apa? Darurat ya. Jadikan hutang ini sebagai pilihan yang terakhir ya. Jadikan sebagai pilihan yang terakhir. Jangan dijadikan sebagai pilihan yang pertama, jangan. Kenapa? Nafsul mu'min mu'allaqatin bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Betul? Bapak Ibu kalau ngutang kira-kira perasaannya gimana? Gimana? Kalau ngutang ketemu orang yang ngutangin misalnya, kayak nggak enak gitu ya. Misalnya ngutang, biasanya suka ngaji, ya suka ngaji di Masjid Syafana. Tapi karena belum lunas, kagak datang dah. Kenapa nggak enak? Gitu ya. Makanya hutang ini jadikan sebagai pilihan yang terakhir. Artinya apa? Kita tuh jangan mudah untuk berhutang kecuali untuk sesuatu yang sifatnya darurat. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas ya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ninggalin warisan apa-apa. Ya tapi memang para nabi itu rata-rata warisannya nggak ada. Ya. Tapi warisannya itu ilmu. Faman akhadahu faqad akhaza hazzun azim. Orang kalau ngambil warisan dari bab ilmu, maka dia telah mengambil warisan para nabi dengan porsi yang sangat besar. Masya Allah. Ini pengennya dapat warisan harta apa ilmu? Harta apa ilmu? Ya, dua-duanya kalau bisa. Ya, nggak apa-apa, ilmu sama warisan tanah 2 hektar ya nggak apa-apa lah begitu ya. Tapi insya Allah ya, hari ini kita sedang mengambil warisan dari para nabi. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang pertama. Adab dalam hutang piutang ya jangan ngutang. Kecuali kita lagi butuh. Tingkat kebutuhan kita ini sampai di dalam sesuatu yang darurat. Yang darurat. Pokoknya yang namanya darurat, kalau enggak dipenuhi, maka keberlangsungan hidup seseorang terancam. Kira-kira begitu. Ya. Apa yang darurat dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Sakit darurat? Darurat. Ngutang buat sakit boleh? Boleh. Darurat. Makan darurat? Darurat. Kalau enggak makan kita bisa mati. Pendidikan darurat? Darurat. Ya. Jalan-jalan darurat?
Nih kalau nggak jalan-jalan mati? Enggak ya, stres doang katanya. Nggak punya handphone darurat? Nggak punya handphone mati? Tapi ada yang bilang, Ustaz mati juga Ustaz, mati gaya katanya. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, adab di dalam hutang piutang. Ini berkaitan dengan hadiah ya. Boleh nggak seseorang memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi dia? Karena biasanya yang terjadi, seseorang yang berhutang karena merasa berterima kasih, akhirnya dia ngirim makanan. Ya. Boleh atau tidak seseorang kasih hadiah kepada orang yang ngutangin dia? Ya. Boleh? Baik. Pertanyaannya adalah sebelum ngutang biasanya dia ngasih hadiah enggak? Kagak. Iya kan? Ini gara-gara ada hutang doang nih Ustadz, makanya dikasih. Itu enggak boleh. Itu riba. Yang boleh jika misalnya sebelum hutang mereka berdua ini memang sudah terbiasa saling kasih hadiah. Sehingga ketika muncul hutang, kebiasaan ngasih hadiah ini jika dia terus berjalan itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah sebelumnya nggak pernah ngasih hadiah, tiba-tiba ujuk-ujuk dia ngasih hadiah. Kenapa? Dia punya hutang. Ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini kemudian bisa menjadikan hadiah tersebut jadi riba. Ya. Jadi kalau hadiah ini secara umum, kata Nabi tahadu tahabbu. Saling-salinglah kalian memberi hadiah, nanti kalian saling mencintai. Tapi berhati-hatilah ngasih hadiah ketika ada hutang piutang. Jelas ya? Karena hadiah ini kalau salah bisa menjadikan hadiah ini jatuh ke dalam dua perkara. Satu riba, dua riswah. Kalau kata orang Melayu rasuah. Ya. Kalau orang Melayu bilang lembaga anti rasuah. Kalau kita rasuah ini nyogok ya, gratifikasi. Hadiah itu dianjurkan tapi harus berhati-hati dalam dua kondisi ini. Maka jika misalnya Bapak Ibu menghutangi seseorang, tiba-tiba dia ngasih hadiah. Ini Ustadz kalau ditolak kagak enak ini. Misalnya saya ngutangin dia, tiba-tiba dia datang ngasih apa biasanya? Ngasih buah satu keranjang ya. Ini kagak enak ditolak Ustadz. Kalau saya bilang ini hukumnya haram, riba, ambil lagi. Nanti bisa tersinggung orangnya. Apa yang harus saya lakukan? Mari kita lihat. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya. Jadi Ibnu Umar tuh pernah ditanya, saya menghutangi seseorang yang sebelumnya saya tidak kenal sama dia ya. Tiba-tiba dia ngasih hadiah kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Kata beliau ada dua pilihannya ya. Rudda ilaihi hadiyatahu, tolak hadiahnya. Yang kedua, au ihsabahalahu, atau terima hadiah itu nanti hitung sebagai pelunasan hutang. Misal hutangnya 1 juta, hadiahnya motor. Waduh, banyakan hadiah itu ya daripada hutang.
Misalnya hadiahnya satu keranjang buah. Sekeranjang buah tuh harganya berapa ya? 200.000? Baik. Berarti kita terima, terus kita sampaikan kepada dia, hutangmu tinggal 800.000. Karena ini buah, saya masukkan sebagai pelunasan hutang. Itu boleh. Ya. Maka adabnya ketika Bapak Ibu terima hadiah dari seseorang, ketika sebelumnya enggak pernah ngasih hadiah, tiba-tiba dia ngasih hadiah gara-gara ada hubungan hutang piutang, maka boleh kita gunakan itu sebagai pelunasan hutang. Nah, ini pernah terjadi juga. Ibnu Abbas ditanya, saya ngutangin seseorang 20 dirham. Kebetulan yang ngutang ini tukang ikan. Dia ngasih ikan pada saya perkirakan ini ikan harganya 13 dirham. Apa yang harus saya lakukan? Kata Ibnu Abbas, khudh minhu sab'a darahim. Kalau begitu, hutangmu tinggal 7 dirham. Ya. Nah, jadi kalau dikasih hadiah sama orang gara-gara ada hutang, maka terima tapi hitung sebagai pelunasan hutang. Seperti itu. Ya. Nah, ini adab yang kedua. Ya. Adab yang ketiga, saya minum dulu Bapak Ibu. Silakan. Makanya Bapak Ibu, pokoknya konsep dalam hutang itu, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Hubungan pinjam meminjam yang muncul manfaat di tengah-tengah itu riba. Ya, makanya harus perhatikan betul itu. Ya. Misalnya ada orang, ini pesan dari Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam, Bapak Ibu tahu nggak siapa beliau? Abdullah bin Salam. Dulu itu namanya Abdullah bin Sulaim. Ini pendeta Yahudi. Di Madinah itu, kalau ada pertanyaan yang berkaitan urusan agama Yahudi, itu pasti nanyanya sama Abdullah bin Sulaim. Beliau ini pendeta Yahudi yang paling terkenal di kota Madinah. Waktu Nabi datang, dia tuh sudah yakin ini betul-betul Nabi yang kemudian dituliskan di dalam Taurat. Ketika dia kasih 3 pertanyaan kepada Nabi, Nabi jawab 3-3-nya, dia langsung masuk Islam. Namanya dia ganti jadi Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa'ahda ilayka himla ibni aw himla sya'irin aw himla qadin fala ta'khudhu fa innahu riba." Dalam hutang piutang, kalau kalian menghutangi seseorang kemudian dia kasih kepada kalian fasilitas untuk membawakan jerami, gandum, dia kasih kalian pakan ternak, maka jangan diambil, itu riba. Kenapa? Karena ini hitungannya manfaat. Manfaat apapun jangan muncul di tengah-tengah hutang, karena itu bisa menjadikan hutang tersebut muncul riba. Ya. Dan ini manfaat ini kan bermacam-macam. Bukan hanya uang saja. Jasa pun itu manfaat. Pinjam duit dong, boleh. Berapa? 1 juta. Gantinya 1 juta juga. Riba atau tidak? Tidak. Tapi dia bilang, saya minjemin, tapi pulangnya saya tolong dianterin dong. Nah, syarat ini, riba enggak? Kalau sebelumnya mereka enggak saling mengantarkan,
tiba-tiba dia kemudian minta diantarkan, kalau dia pinjemin, dia minta diantarin, maka ini harus diperhatikan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang selanjutnya, yang ketiga, ya. Boleh menggabungkan hutang dengan jual beli. Gak boleh menggabungkan hutang dengan jual beli, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Kata beliau, tidak halal menggabungkan salaf. Salaf ini hutang dengan jual beli, ya. Memang dalam bahasa Arab ini kata salaf ini kadang menyebutkan hutang, kadang menyebutkan jual beli salam, ya. Jual beli salam. Jual beli salam ini biasanya uang duluan, barang kemudian, ya. Jual beli salaf atau salam. Jual beli online itu menggunakan akadnya salam. Biasanya disebut juga jual beli salaf, ya. Uang dulu, barang kemudian, ya. Nah, salaf yang digunakan dalam hadis ini adalah salaf untuk hutang. Gak boleh menggabungkan hutang dengan jual beli. Kok bagaimana bentuknya ini? Ya. Di sini dikatakan, Imam Ahmad ditanya, Tuan Imam, apa maksud dari menggabungkan hutang dengan jual beli? Kemudian beliau menjawab, bentuknya itu si A ini memberi hutang kepada si B, ya. Dan mereka melakukan tambahan syarat, ya, di antara hutang piutang mereka dengan cara kamu itu harus menjual barang kamu kepada saya kalau hutangmu tidak bisa dilunasi. Tuh. Itu namanya menggabungkan hutang dengan jual beli, ya. Kenapa dilarang menggabungkan hutang dengan jual beli? Khawatir nanti harganya kagak normal. Betul? Karena dia nggak bisa bayar hutang, kita beli barang dia, tapi kita beli dengan harga yang sangat murah. Makanya dilarang. Nggak boleh gabung hutang dengan jual beli. Atau di kampung-kampung itu ada namanya apa itu? Toke. Yang suka, jadi ini misalnya petani atau nelayan, ya. Biasanya dia suka ngutangin. Apa namanya? Tengkulak ya? Nanti dia ngutangin petani, tapi dengan syarat nanti kalau panen jualnya sama dia. Nanti kalau laut hasil tangkapannya harus dijual kepada dia. Walaupun misalnya dia ngasih ngutang tuh nggak ada bunganya, nggak ada ribanya, tapi dia kasih syarat. Syaratnya apa? Nanti kalau panen harus jual kepada saya. Ini nggak boleh ini, menggabungkan hutang dengan jual beli. Kenapa nggak boleh? Nanti mereka terintimidasi, Bapak Ibu. Mereka tuh seperti tersandra di situ. Betul? Nanti dia tuh bisa mengintervensi harga. Tadinya sekilo bisa dapat 15.000, tapi karena dia punya hutang sama ini tengkulak, akhirnya tengkulaknya bisa
mainin harga. Ya, Pokoknya saya beli 10.000 1 kilo. Tuh. Makanya dilarang. Masya Allah. Bayangkan. Syariat yang kemudian mengatur sampai sedetail-detailnya. Ya, agar setiap orang tuh tidak membawa kemudaratan satu dengan yang lain. Ad-dararu yuzal. Sesuatu yang bisa memunculkan kemudaratan bagi orang lain itu harus dihilangkan. Betul? Makanya dalam Islam, Bapak Ibu kalau bisa menghilangkan kemudaratan, oh itu pahalanya jangan ditanya. Apalagi kemudaratan bagi orang banyak. Lagi jalan nih, ketemu paku di jalan, dia angkat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang buang air di tengah jalan, dilaknat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia bawa mudarat buat orang lain. Ya? Maka enggak boleh kemudian dia menggabungkan hutang beli. Saya pengen ngutang, boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus jual motor kamu kepada saya. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena nanti dia bisa ngambil untung dari jual beli tersebut. Sehingga dilarang menggabungkan hutang dengan jual beli. Efeknya tuh bisa mengakibatkan, ya mungkin keadaan normal dia bisa jual dengan harga yang lebih mahal, betul? Dalam keadaan normal, karena nggak ada hubungan hutang piutang, dia bisa jual dengan harga lebih mahal. Tapi gara-gara dia punya hutang, ya udah dah, mau gimana lagi, ya kan? Saya punya hutang sama dia, saya jual lebih murah, nah itu. Ya. Sehingga dilarang untuk apa? Untuk menggabungkan hutang dengan jual beli. Baik, saya izin minum lagi Bapak, silakan. Nah, adab yang selanjutnya dalam hutang piutang Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi sudah berapa? Sudah 3. Sekarang yang keempat. Kalau hutang harus dicatat. Itu adabnya. Harus di apa? Catat. Bapak Ibu suka nyatat hutang? Suka? Kalau 10.000 dicatat? Kalau di warung dicatat tuh. Si ibu ini ngutang apa? Royco dicatat. Memang harus dicatat. Kenapa hutang harus dicatat? Karena dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajal musamma faktubuh. Ya. Jika kalian bertransaksi secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya ditulis. Jadi kita itu kemudian adab dalam hutang ini harus ditulis. Betul? Kira-kira kalau misalnya, ini kan biasanya tuh yang sering lupa nih yang mana? Yang ngutang apa yang ngutangin? Yang sering lupa yang ngutang apa yang ngutangin? Yang ngutang, ya, baik. Misalnya ditagih, marah ya. Biasanya galakan siapa? Yang ngutang apa yang ngutangin? Yang hutang ya. Baik. Karena hutang ini biasanya terjadi masalah di dalam
dua belah pihak, dan masalah yang terjadi ini biasanya lupa. Kadang dia lupa, dia ingat utangnya tapi lupa utangnya berapa. Dia lupa udah bayar, saya tuh bayar udah berapa ya, kira-kira begitu ya. Nah, biasanya yang suka lupa yang utang. Yang utang, makanya harus dicatat. Ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, hukum mencatat hutang ini itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini Imam At-Tabari yang mengatakan seperti itu. Yang kedua, hukumnya anjuran. Hukumnya apa? Anjuran. Jadi kalau misalnya ditagih, kapan saya hutang? Ada catatannya. Gak bisa ngelak lagi kalau ada catatan. Ya. Makanya sebenarnya catatan ini untuk kemudian tidak terjadi perselisihan di antara dua belah pihak yang hutang. Ya. Tapi pernah ada kejadian, pertanyaan dari jamaah, Ustaz, bilang saya nggak pernah ngutangin antum karena nggak ada catatan. Ini yang mau bayar bilang antum tuh ngutangin ana. Kata dia enggak, ana nggak pernah ngutangin antum. Jadi waktu itu dikasihnya cash bukan transfer. Dikasihnya di masjid lagi. Boleh nggak ngutang di masjid? Boleh? Boleh. Boleh nggak bayar hutang di masjid? Boleh. Boleh nggak jual beli di masjid? Kagak boleh. Tapi kalau bayar hutang boleh. Pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat orang itu teralihkan dari mengingat Allah di masjid itu dilarang. Ya bayar hutang 2 juta masih oke lah. Tapi kalau bayar utang 1 miliar di masjid jangan. Hitungnya kelamaan. Ya. Nanti pas lagi ngitung tiba-tiba azan. Waktu dia sholat, pikirannya nih ikutan ngitung. Tadi udah berapa tadi? 1 miliar berapa? Ini bahaya. Nah, ini kasusnya ini cukup unik. Waktu itu di masjid dia ngasih cash. Sekarang saya bayar Ustadz, kata dia bilang, ana nggak pernah ngutangin antum. Lah, saya jadi bingung ini. Saya paksa dia nggak mau karena dia merasa nggak pernah ngutang. Saya bilang ini kasus cukup unik. Karena biasanya yang lupa ini yang ngutang. Kali ini yang lupa adalah yang ngutangin. Dia tuh nanya, gimana status uang ini? Akhirnya ana bilang, udah antum sadakahin, niatin pahalanya buat dia. Ya kan? Tapi dia tanya lagi, gimana Ustadz, sudah saya sadakahin tiba-tiba dia ingat. Ya kan? Kalau dia ingat gimana? Ya kalau antum punya rezeki, antum bilang sama dia, sudah saya sedekahin, pahalanya untukmu. Tapi kalau enggak mau, ya sudah, saya bayar hutang lagi, ini pahalanya untuk saya. Habis itu dia tanya lagi, gimana kalau saya enggak punya uang Ustaz? Wah, bingung juga kalau kayak begitu. Gimana kalau saya sedekahin baru dia ingat? Ya. Nah, makanya harus ada catatan. Jadi tujuannya memang untuk mencegah terjadinya sengketa. Bapak Ibu jangan pernah bersengketa. Ya. Sengketa ini dia selalu berulang sampai di akhirat. Abdullah ibnu Zubair itu bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah ketika kami bersengketa di dunia diulang lagi di akhirat? Naam, la yukarraruna fil akhirah. Akan diulang sampai kemudian semuanya mendapatkan haknya. Ya. Sudah berapa? 4. Sekarang yang kelima. Ya.
Adab dalam hutang piutang kalau bisa ada saksinya. Kalau bisa ada siapa? Saksi, ya. Lagi-lagi memang ini ada dalam surah Al-Baqarah 282. Bapak Ibu tahu Al-Baqarah 282? Ayat paling panjang di dalam Al-Quran. Itu satu halaman penuh isinya Al-Baqarah 282. Makanya dulu tuh mahasiswa pernah ujian. Saya bilang pokoknya ujiannya cuma satu, ya. Kalian hafal satu ayat di dalam Al-Quran, kemudian waktu ujian kalian bacakan kepada saya. Buah senang Pak, ya. Kemudian saya sampaikan Al-Baqarah 282, langsung hening semuanya, diam, karena paling panjang, Insya Allah. Al-Baqarah 282, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illan yakuna rajulaini farajulan wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada'u idza ma du'u. Ya, di sini itu menceritakan tentang saksi, ya. Perempuan, dua orang perempuan itu baru bisa menyamai satu laki-laki. Makanya boleh enggak kira-kira misalnya saksinya itu hanya ada satu laki-laki dan dua orang perempuan? Boleh. Karena dua kesaksian dari perempuan itu baru bisa kemudian memenuhi satu saksi dari laki-laki, ya. Nah, jadi boleh jika misalnya orang itu dia menjadikan seseorang jadi saksi. Nah, itu udah gak akan lupa lagi dah, ya. Kapan saya hutang? Ada catatan, ada saksi. Kira-kira masih bisa ngelak gak dia? Udah gak bisa. Ada saksi, ada catatan, ya, sehingga dia gak akan mungkin kemudian menghindar dari hutang tersebut, ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang keberapa sekarang? 6. Adab dalam hutang piutang itu kasih gadai. Kasih apa? Gadai. Jadi itu adab sebenarnya. Tapi Bapak Ibu harus ingat, gadai ini atau rahan ini tausiqat. Dia itu hanya kemudian menjadi pengikat saja di dalam hutang piutang. Ini kadang-kadang orang yang terima gadai memperlakukan barang gadai seakan-akan sudah terjadi jual beli. Padahal tidak, gadai ini hanya pengikat saja. Bukan berarti barang itu jadi milik kita, ya. Contoh, ada orang terima gadai, gadainya motor karena hutang piutang, ya. Gadai ini kan biasanya untuk memberikan apa? Keluasan hati kepada orang yang menghutangkan. Dan memang biasanya barang gadai lebih mahal dari hutang. Betul? Nabi Muhammad hutangnya 30 sok gandum, ngasih gadainya baju besi. Lebih mahal itu, ya. Misalnya hutangnya 1 juta, ada barang gadai? Ada? Hutang 1 juta, Bapak Ibu butuh barang gadai? Enggak, ya. Hutang 5 juta butuh apa biasanya? Motor? Baik, motor, ya. Boleh enggak motor ini dipakai? Boleh enggak motor yang digadaikan dipakai? Kalau make buat beli sayur, make buat yang sifatnya enggak menghasilkan, untuk ke masjid, itu masih boleh.
Tapi kalau dia sewain itu motor, itu dilarang. Kenapa? Karena gadai ini tuh hakikatnya, kenapa dia boleh pakai? Karena dia isiin bensinnya, karena dia panasin motornya. Makanya sebagai gantinya dia boleh pakai untuk hal-hal yang sifatnya umum. Tapi nggak boleh kalau misalnya dia pakai untuk disewain. Nah ini udah nggak boleh, karena nanti bisa muncul riba. Gade sawah, dia ngutang, sawah digadein. Selama hutang belum lunas, ini panennya dia ambil terus. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Enggak boleh. Jelas ya? Gade kontrakan, kontrakannya digadein. Selama belum lunas, dia yang ngambil. Pokoknya namanya hutang itu ibadah. Bukan hutang, ngutangin ya, ini jangan kebalik. Ngutangin orang itu apa? Ibadah. Ngutang itu apa? Mubah. Jangan dibalik. Kalau ngutangin dapat pahala, kalau ngutang kagak dapat. Jelas ya? Makanya kalau misalnya ada jaminan, jaminan ini tuh cuman penguat. Tapi bukan jadi kadang-kadang tuh dia memperlakukan barang jaminan seakan-akan tuh itu milik dia. Ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas khusus ya, gadai di dalam Islam. Jadi sebenarnya ngasih gadai itu biar apa? Tenang, ntar kalau dia nggak bisa bayar, ada kok barang gadainya. Itu pun nanti ketika dia nggak bisa bayar, ini barang gadai otomatis nggak jadi milik kita. Nih barang gadainya, karena kamu nggak bisa jual, monggo silakan kamu jual. Hutangnya nanti bayarin ke saya, sisanya itu punya kamu, begitu ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Jelas ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, adab dalam hutang piutang itu kalau bisa ada penjamin. Penjamin, bukan jaminan. Penjamin. Ya. Penjamin ini dhamin. Ya. Dhamin ini siapa? Orang yang akan menjamin hutangnya. Ya. Hutang berapa? 100 juta, catat. Ada saksi, datangkan saksi 2 orang laki-laki. Ada jaminan, ada jaminannya. Terus ada penjaminnya. Orang yang menjamin bahwa nanti dia akan membayar hutang tersebut. Ya. Nah, tapi orang yang menjamin ini harus tahu bahwa dia dijadikan penjamin. Ya. Misalnya antum pinjam uang dari orang lain, siapa penjaminnya? Ustadz Ruslan yang jamin. Saya nggak tahu. Ya. Karena penjamin ini dalam satu kasus, kalau nggak bisa dibayar, dia akan bayar. Jadi kalau orangnya tahu. Jangan orang yang kagak tahu dijadikan sebagai penjamin. Nah ini bahaya ini ya. Dan dia kalau bisa dia ridho untuk kemudian dijadikan sebagai penjamin. Ya. Lagi-lagi hutang piutang ini adalah perkara yang kemudian hutang ini boleh Bapak Ibu ya. Hutang ini sesuatu yang mubah, tapi tidak dianjurkan. Berhutanglah ketika kita memang butuh dan kebutuhan kita itu memang darurat ya. Karena orang tuh kalau ngutang, kata Nabi, jiwanya tuh terkatung-katung ya. Makanya dulu ada sahabat ya, meninggal, hak mayit dimandikan,
dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Dimandikan udah, dikafankan udah, mau disolatkan. Akhirnya mereka panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, mohon jenazah ini disolatkan." Pertanyaan pertama dari Nabi, "A'alaihi dain?" Jenazah ini punya hutang? Ada ya Rasul. Biasanya tuh kalau jenazah punya hutang, nanti yang sholatin sahabat-sahabat yang lain. Nabi Muhammad itu beliau bukan gak mau, tapi sholatnya Nabi itu langsung syafaat kepada jenazah. Jenazah ini bisa dihindarkan dari tuntutan apapun di akhirat. Bagaimana mungkin kalau dia punya hutang? Bukankah orang yang belum menyelesaikan akan dibawa ke akhirat untuk diselesaikan? Maka Nabi tanya, siapa yang mau bayarin hutangnya? Abu Qatadah maju, "Ana ya Rasul." Berapa hutangnya? 2 dinar. Oh baik. Akhirnya disolatin tuh. Besok Nabi jalan papasan sama Abu Qatadah. Kemudian Nabi tanya, sudah dibayarkan hutangnya? Belum ya Rasul, kan baru sehari dia meninggal. Kata Nabi, bayarlah. Akhirnya Abu Qatadah bayarin. Dia bilang sama Nabi, ya Rasul, sudah dibayarin. Barulah kata Nabi, mayit itu merasakan kesejukan di dalam kuburnya. Masya Allah. Kenapa Nabi suruh cepat-cepat dibayarkan? Karena kalau tidak dibayarkan cepat-cepat, kan Nabi bilang, waktu sudah dibayarkan hutangnya, Nabi bilang apa? Sekarang baru dia merasakan kesejukan di kulitnya. Dalam kubur Bapak Ibu, ini kalau di masjid misalnya kita kepanasan bisa keluar nyari udara segar. Dalam kubur bisa keluar? Nggak bisa. Ya, Masya Allah. Nanti hutang ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas tentang apa cara agar hutang itu cepat lunas. Bagaimana cara agar hutang cepat lunas? Ya bayar gitu ya. Cuman bagaimana agar dimudahkan di dalam membayar ya? Ya bayar. Baik, silakan. Jika ada pertanyaan kita diskusi. Silakan Pak. Cek. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas penyampaian materinya. Alhamdulillah kita sekarang sudah sedikit tercerahkan tentang adab hutang piutang dalam Islam. Paling tidak kalau nanti akhirnya kita mengambil opsi untuk berhutang, kita bisa berhutang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh agama Islam. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sementara kita buka 2 penanya, masing-masing 1 untuk bapak-bapak dan 1 untuk ibu-ibu. Yang pertama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi ada dengar itu hutang piutang disambungkan dengan jual beli itu tidak boleh. Begini Pak Ustadz, ini ada kasus Pak Ustadz, dia ngutang gitu, dia hutang, tapi hutangnya nggak begitu banyak lah, paling-paling 500.000 atau
1 juta paling tinggi. Dalam utang piutang itu dia nggak mampu bayar, alasannya ada aja gitu nggak bayar, nggak bisa bayar. Itu waktu itu saya ambil kebijakan dilanjutkan dengan jual beli. Saya beli barang dia, misalnya dia punya warung Padang, saya beli makanan dia, Bang. Tapi makanan dia itu mengurangi utangnya. Itu apakah boleh? Itu pertanyaan yang pertama, Mas Ustaz. Pertanyaan yang kedua, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu Al-Baqarah 275 ya Ustaz. Ini kalau saya lihat Bang, itu complicated Bang. Pertama, terjadi jual beli, orang taruh akan dibeli Bang, itu dijual. Terjadi utang piutang. Itu saling menguntungkan Pak Ustaz. Menguntungkan orang yang menjual, menguntungkan orang yang membeli, dan menguntungkan juga orang yang menjual. Tapi di situ ada interest. Itu apakah dibolehkan? Kalau di syariah itu halal. Katanya dia jual beli, akadnya jual beli. Kalau di bank konvensional itu riba, itu akadnya riba, ada bunga. Apakah itu ini saling menguntungkan Pak Ustaz? Menguntungkan yang punya dana dan menguntungkan juga yang menggunakan dananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dikumpul dulu atau langsung? Oh langsung, baik. Saya jawab dari yang nomor 2 ya. Dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan apa? Jual dan mengharamkan apa? Riba. Dalam syariat ini, ketika diharamkan satu perkara, maka ada makhraj syar'i, ada jalan keluar untuk keluar dari permasalahan itu. Contoh, zina haram, apa jalan keluarnya? Nikah. Riba haram, apa jalan keluarnya? Jual beli. Contoh begini, saya datang kepada Bapak pengen pinjam uang 10 juta, gantinya 12 juta, riba atau tidak? Riba. Maka dirubahlah dia. Saya datang kepada Bapak, pinjam uang berapa Ustaz? 10 juta. Buat apa Ustaz? Beli motor. Di mana? Motornya di Syafana misalnya. Harganya 10 juta. Gimana kalau kita murabahah? Bagaimana bentuknya? Saya beli dulu motor itu 10 juta, saya jual lagi ke Pak Ustadz 12 juta. Bayarnya nyicil. Boleh atau tidak? Boleh. Quraisy itu dulu mereka itu menyamakan antara riba dengan jual beli. Sederhananya mereka bilang, ya sama aja 12 juta juga. Betul? Yang tadi kan pinjam 10 langsung ganti 12. Yang kedua ada akadnya. Akadnya dirubah jadi jual beli. Ya. Jalan yang kedua ini mungkin agak muter sedikit. Kalau yang pertama langsung akadnya hutang piutang. Yang kedua akadnya jual beli. Maka jika dirubah akadnya ini dibolehkan Pak. Karena jual beli itu adalah jalan keluar dari riba. Itu dihalalkan. Allah yang menghalalkan. Kan Allah bilang, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Jadi pertanyaan Bapak ini sama kayak pertanyaan jahiliyah dulu Pak. Ketika mereka tanya, kan sama juga 12 juga. Artinya bukan bab ini, maksudnya dulu pernah dipertanyakan sama kaum jahiliyah. Sama aja, kan 12 juga. Maka ditegur dengan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Jual beli itu dihalalkan. Ada kelebihan, boleh nggak jual beli ada kelebihan Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Misalnya jual beli tunai 10 juta. Kredit 12 juta boleh? Boleh Pak. Kecuali ada yang jual tunai 10 juta, kredit 8 juta. Tolong kasih tahu di mana itu tempatnya.
rasanya saya pengen beli juga di situ. Atau misalnya jual 10 juta tunai, kreditnya juga 10 juta. Oh, mantap itu. Tapi pertanyaannya, ada nggak? Ada nggak? Tunai 10 juta, kredit 10 juta juga. Karena dia jual ini tangguh, maka dia menaikkan harga, itu boleh. Yang penting akadnya jual beli. Kalau jual beli itu silahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Karena memang jual beli kredit boleh dalam Islam. Di mana jual harga tunai dengan harga kredit beda harga, boleh Pak. Silahkan. Ya. Ya. Mudah-mudahan ada yang jual tunai dengan kredit sama ya. Ini orang dagang bukan nyari untung tapi nyari pahala udah. Yang pertama, ngutang kepada dia 500.000, tapi dia nggak mampu bayar. Nah, akhirnya dia punya nasi padang, jadi bapak makan di situ. Maksudnya bapak makan di warungnya tapi nggak bayar begitu kan? Tapi dicatat kan? Kemudian harganya sesuai begitu ya. Berarti dia membayar hutangnya dengan cara cicil dengan nasi padang, kira-kira begitu ya. Jadi bapak makan berapa kali situ Pak? Berapa kali itu Pak? Baik. Kalau sehari makan 50.000 berarti 10 kali makan ini ya. Nah, boleh. Boleh. Yang penting makannya sesuai sama harganya. Jangan rendang satunya 15.000 karena ini bayar hutang jadi 10.000. Ini nggak boleh. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Oh, Ibu, silakan. Baik, kemudian dari Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara hutang itu tema yang sangat penting Ustaz. Karena memang ini jadi di kehidupan kita sehari-hari. Tadi benar Ustaz bicara kalau harga lunas dengan harga sedikit itu boleh. Bagaimana kalau biasanya seperti di Ustaz kan kita saya mengambil taat akad itu adalah akad itu, tapi proses jual beli. Berarti boleh Ustaz ya. Oke. Bagaimana kalau ada jangka waktunya dan ada deadline waktu, umpamanya ditetapkan pembayaran tanggal 25. Ternyata kita tidak bisa bayar. Di situ kan ada kata denda. Nah, hukumnya seperti apa? Nah, kedua, penggunaan kata kredit Ustaz. Saya pernah juga mendengar kajian kata kredit itu kan kita berhutang. Beli sekarang dibayarnya nanti bulan depan. Itu boleh untuk barang-barang yang tidak bahan pokok. Ya, saya ke supermarket, saya beli lemari, beli handuk, pakaian boleh. Tapi untuk beli beras, beli minyak yang untuk makan itu tidak boleh. Nah, menurut Ustaz gimana? Terima kasih. Baik. Denda. Ya. Denda ini yang kemudian diberikan seseorang ketika orang yang berhutang gak mampu bayar begitu ya. Ini terlarang. Denda itu terlarang. Gak boleh. Denda itu gak boleh ada. Makanya jual beli kredit dalam Islam itu boleh dengan catatan. Kalau dia telat bayar itu gak boleh dikasih denda. Ya. Gak boleh. Karena adab dalam hutang piutang diantaranya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kalau orangnya lagi sempit, perintahnya apa? Fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia lapang.
Maka kalau misalnya ada orang jual beli kredit dengan kita, berarti dia berhutang kan? Jika dia tidak sanggup bayar, maka hukumnya wajib kasih waktu tunda. Ngasih waktu tunda dalam hutang itu hukumnya wajib, Pak. Ya. Dan juga dapat pahala. Man anzara mu'siran, kata Nabi. Kalau kalian kasih waktu tunda kepada mu'siran, orang yang berhutang yang sedang sulit, maka kalian dapat pahala sebesar apa yang dia hutangi. Ya, misalnya dia hutang 5 juta, gak sanggup bayar hari ini. Bapak Ibu kasih waktu sampai minggu depan, berarti mulai hari ini sampai minggu depan, setiap hari itu malaikat nyatat pahala Bapak Ibu bersadakah 5 juta. Masya Allah. Saya rasa kalau misalnya melakukan ini dalam kondisi normal, sulit atau gampang? Sulit atau gampang? Sedekah setiap hari, konsisten, istiqomah. Ya, misalnya ada orang gak sanggup bayar hutang per hari ini, kemudian kita bilang gak apa-apa, bulan depan dia hutang 1 juta. Berarti malaikat nyatat mulai hari ini sampai bulan depan, tiap hari itu dicatat pahala si ibu fulan, bapak fulan, dicatat ibu fulana setiap hari pahalanya sedekah 1 juta hari ini. Setiap hari itu dicatat. Ini kalau kondisi normal, ada nggak Bapak Ibu di sini yang pernah bersedekah 30 hari 1 juta konsisten? Ada? Kagak ada. Bayangin, ya kan? Maka ini bisa didapatkan ketika kita kasih waktu tenggang. Maka denda itu nggak boleh. Denda itu nggak boleh. Yang kedua, kartu kredit. Ya. Kartu kredit ini sebenarnya akadnya ada ya. Misalnya kartu kredit syariah itu ada juga yang dikeluarkan. Ada akadnya. Bank sebagai kafil, penjamin bahwa dia yang akan menjamin, dia bayar lebih dulu, maka nanti ada ujroh atas jasanya tersebut. Ya. Kita tuh hutang asalkan kita bisa membayar. Ya. Cuman kalau kartu kredit, bagi yang kira-kira ya kalau saran saya nggak usah. Ya. Karena nanti bikin orang mudah berhutang. Ada kartu ini, gesek aja, gitu kan? Nah, ini nanti menyulitkan dia di akhir, ya. Saya rasa singkat aja, karena bahas kartu kredit ini cukup panjang, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Baik, kita buka untuk satu penanya terakhir dari Terima kasih. Saya ingin tanyakan tentang yang kedua, tentang yang berhutang tiba-tiba memberikan hadiah kepada orang yang menghutangkan, sedangkan sebelumnya dia tidak pernah memberikan hadiah. Bagaimana kalau misalnya saya berhutang kepada Pak Ustadz 10 juta dengan jangka waktu 1 bulan, kemudian pas waktunya saya bayar 10 juta, tapi saya memberikan tanda terima kasih kepada Ustadz, saya memberikan 500.000. Ini saya ikhlas. Bagaimana? Terima kasih. Jadi beliau hutang kepada saya 10 juta. Waktu dilunasi beliau tambahin 500.000. Ya. Bagaimana hukumnya?
Jangan 500 Pak, kalau bisa 5 juta Pak. Boleh nggak melebihkan pembayaran hutang? Boleh, asalkan tidak disyaratkan di awal. Asalkan tidak disyaratkan di awal. Ketika kita melunasi, kita lebihkan. Ya, nah, boleh, tidak apa-apa. Ya. Boleh. Tapi dengan catatan Pak, ini nggak boleh jadi kebiasaan, nggak boleh jadi kebiasaan. Misalnya ada yang utang kepada saya 10 juta, syaratnya apa? Ganti 10 juta. Tapi ternyata dia lebihkan 2 juta, 12 juta. Besok dia minjam lagi 10 juta. Apa yang ada dalam perasaan saya? Alhamdulillah ini lebihin utang. Makanya dilarang dijadikan kebiasaan, nggak boleh. Karena kalau dia jadikan itu sebagai kebiasaan, nanti dia jadi adat. Dia jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, antum kebiasaan orang sini kalau minjam 10 ganti 12, maka nanti dia jadi hukum dan itu jadinya haram. Pinjam berapa? 10 juta, ganti berapa? 10 juta juga, tapi ya kasih kode. Jadi Bapak mau melebihkan gak apa-apa, tapi jangan jadi kebiasaan. Karena kalau jadi kebiasaan nanti lama-lama akan muncul kebiasaan dan dia akan jadi satu adat begitu ya. Kalau dia jadi adat, maka dia jadi hukum, dan hukum yang kemudian bertentangan jadilah dia haram. Ya, seperti ya, sama-sama. Intinya hadiah setelah hutang lunas boleh. Makanya kalau bayar dilebihkan pada saat bayar hutang, monggo silakan. Ya, gitu Pak. Jangan hutang, jangan lebih 500, kalau bisa 5 juta. Allah a'lam. Baik jemaah sekalian, tampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Kita harus akhiri sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita bisa lanjutkan di kesempatan berikutnya, insya Allah.